Tuhan memberkati sehingga kami boleh dapat berkumpul bersama-sama. Itulah suatu kerinduan kami selama ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan angkat satu pujian kembali yang mengatakan biar bumi akan berlalu. Silakan kita tetap berdiri Bapak Ibu Saudaraku yang kira-kira punya yang gak kuat, silakan berdiri. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Kita nyanyikan kembali kepada Tuhan. Kami cintai-Mu Tuhan, hanya Engkau yang kami. Ku jatuh cinta padamu Tuhan. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta Tuhan. Cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, 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 kekasihku. hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Ya Allahku. hanya Yesus, hanya Yesus, Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, jadiku. hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Ya Allahku. hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Ya Yesus, Rajaku. ya Rajaku. Hanya Yesus, Hanya Yesus, kekasihku. La 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 la. saya cinta Yesus. La 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 la. Yesus cinta saya. La 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 la.
cinta saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Yesus cinta saya. Kita akan mengabarkan senantiasa kalau ternyata Tuhan Yesus baik. Kita akan angkat satu pujian. Kita beritakan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan menyelamatkan kita sebagai penebus kita. Kita angkat pujian ini yang mengatakan dari pulau dan benua. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kita akan pujian dari pulau. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Gloria muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Amin. Haleluya. Tuhan sungguh layak dimuliakan karena kita semua adalah ciptaannya, yang mana apa yang kita terima selama hidup ini Tuhan semua ada anugerah. Sebentar kita akan memberikan kesempatan untuk kita memberikan yang terbaik untuk dimana sebagai wujud sujud syukur kita karena Tuhan telah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kami mohon dengan hormat Pak Susilo untuk membacakan doa persembahan.
Haleluya, amin. Besarkan nama Tuhan, selamat menabur untuk Tuhan kita. Kami mengagumi segala anugerah yang telah Engkau berikan Tuhan. Itulah kami sebagai manusia. Ketika Engkau menyapa kami dengan Roh Kudus-Mu, Engkau bisa menggerakkan setiap hati. Engkau bisa memerintah apapun enggak mungkin di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kesempatan yang Tuhan berikan. Kami juga mau pakai Tuhan kesempatan ini untuk memberikan hidup kami, dengan memberikan hati kami untuk mendengar berita firman-Mu Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, dapat
Bapak Ibu, saya undang bangkit untuk berdiri. Kita angkat pujian ini dengan sungguh kita menghayati bahwa Tuhan itu baik. Hidup anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena kasih Tuhan. pimpin hidupku, pimpin jalanku. Yesus Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. kasih-Mu mengubah hidup kami, Tuhan. Kasih-Mu Mengubah hidupku, Tak memilihku, selamatkan hidupku, Tuhan. karena cinta-Mu. Terima kasih, Tuhan. Pimpin hidupku, pimpin jalanku. Yesus Pegang tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, alasan Engkau alasan selamaku hidup. Bapa Surgawi yang sangat baik, kami datang mengucap syukur karena kedatangan kami, karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami tahu bahwa ini ada hari Minggu di mana kami berkumpul untuk berbakti. Dalam kebaktian kami telah memuji nama-Mu, terimalah sebagai persembahan. Dan selanjutnya kami siap menerima dan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar, bahkan menyimpan, mengingat, melakukan dalam kehidupan sehari-hari sampai Kau datang yang kedua kali dan tinggal membawa kami tinggal di surga dan hidup kekal untuk selamanya. Firman Tuhan yang saya sampaikan kiranya menjadi berkat bagi hamba-Mu yang menyampaikan, bagi yang mendengar firman. Doa dengan penuh rasa syukur kami naikkan kepada Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Setelah kita memuji Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Sebenarnya saya sudah tua dan harus bergantian. Budi yang akan melanjutkan. Tapi saya memang sudah mengatakan selama aku masih bisa aku melakukan. Dan ini merupakan penghiburan dan merupakan kekuatan iman dalam melayani Tuhan yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Mulai dari Surabaya sampai ke Praji Mantoro. Ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang kami terima dari Tuhan. Yaitu di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 12 sampai 16. Saya akan membacakan Matius pasal 5
ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia dimasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, yang memuliakan Bapamu yang di surga. Garam dan terang dunia. Ini saya rasa setiap orang tahu dan bisa. Baik orang pintar atau orang bodoh, kaya atau miskin, pasti tahu apa itu garam. Dan paling tidak dia mesti menyimpan garam itu. Apa itu terang? Setiap orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, tahu apa itu terang. Untuk menerangi rumah, untuk menerangi perjalanan, supaya tidak tersandung, supaya tidak terjatuh. Ini ada hal yang sederhana. Dan setiap orang tahu, setiap orang mengerti. Tapi Tuhan mengambil sebuah kenangan di tengah-tengah keluarga, atau di tengah-tengah jemaat, atau di tengah-tengah masyarakat. Bukan bikin ribut. Apa garam itu bikin ribut? Untuk itu harus menyadari, kalau Tuhan mengatakan, John, kamu adalah garam dunia. Ya saya mengambil sikap seperti garam. Tidak jual mahal, tidak jual harga, tidak merasa pinter, tidak merasa kaya, tetapi merasa sederhana dan dibutuhkan orang. Maka kalau sebagai suami menjadi garam dunia, tentu menjadi berkat bagi keluarga, bagi istri, bagi suami, bagi anak, bagi kakek, bagi nenek. Bukan, oh akuku. Itu bukan garam. Maka Tuhan mengambil contoh yang sangat sederhana. Dan setiap orang semiskin apapun juga punya garam dan tahu merasakan garam itu untuk menyedapkan makanan. Jadi kalau ada anak Tuhan sombong, itu sudah keluar dari garam. Tinggi hati. Garam itu diapa-apakan diem, tidak banyak cincong, tidak banyak mulut, tidak banyak ngomong, tidak banyak protes. Hanya nurut, taat. Itu gambaran setiap orang Kristen harus taat kepada peraturan, ketetapan, firman Allah yang disampaikan oleh Yesus Kristus pada waktu dia datang ke dunia ini. Jadi jangan sombong. Jangan sopo siro sopo ingsun dalam bahasa Jawanya. Untuk itu, di sini dikatakan kalau garam menjadi tawar, dengan apa dimasinkan? Tidak ada gunanya lagi. Selain dibuang, diinjak-injak orang. Kalau tidak bisa menjadi kesaksian, dibuang. Di hadapan Tuhan tidak ada harganya. Melainkan dibuang, artinya tidak berguna. Jadi kalau anak Tuhan sombong, anak Tuhan tinggi hati,
merasa pintar, merasa kuat, merasa hebat, itu tidak berguna. Tapi kalau lemah lembut dan rendah hati itu baru dipakai sebagai kesaksian yang hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat. Ini contoh dari pengetahuan saya. Sehingga saya sendiri kalau saya sendiri sombong, kamu itu garam, jangan sombong. Jangan sok merasa pinter, jangan sok merasa kuat, jangan sok merasa kaya. Itu gambaran kesombongan dunia ini. Tapi anak Tuhan tidak boleh sombong, rendah hati, lemah lembut, penuh kasih sayang, penuh penghargaan, penuh penghormatan, baik terhadap keluarga, terhadap jemaat, terhadap masyarakat, terhadap negara, bangsa di mana di seluruh dunia. Untuk itu walaupun Yesus itu boleh dikatakan Allah yang turun ke bumi, tidak sombong, tidak merasa tinggi hati, tidak merasa kuat, hebat. Makanya Yesus disalib nurut saja, dimasukkan kubur nurut saja. Walaupun bisa hidup, walaupun bisa menentang, bisa melawan orang yang menyalibkan, yang menganiaya, tapi tidak pernah melawan. Bahkan dia mengatakan karena tidak tahu kebenaran. Kalau tahu kebenaran tidak akan berbuat seperti itu. Tadi sudah saya katakan, garam itu murah. Harganya tidak mahal, setiap orang bisa beli. Setiap orang bisa pakai. Tuhan mengajar saya, itulah garam. Jadi kalau kamu garam dunia, ya harus seperti garam. Bukan jual mahal harganya. Bukan tinggi hati, bukan merasa kaya, bukan merasa hebat, bukan merasa segala-galanya. Rendah hati, lemah lembut. Daripada dibuang, enggak pakai. Kalau sombong enggak dipakai Tuhan, enggak disertai Tuhan, enggak diberkati Tuhan, dibiarkan dan akhirnya menderita. Mungkin bisa teraniaya dan terbunuh tanpa menghasilkan sesuatu. Untuk itu ini merupakan ingatan bagi setiap anak Tuhan atau sebagai hamba Tuhan. Harus lemah lembut. Sehingga murid-murid berkata, siapa yang lebih besar di surga? Tuhan bilang, kamu kalau tidak bertobat menjadi anak kecil, tidak akan masuk surga. Karena kamu tidak bertobat. Maka ini ajaran tentang Yesus lahir di dunia. Allah yang hidup, yang berkuasa, yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya dan segala-galanya. Tapi dia merendahkan serendah-rendahnya di hadapan manusia yang sombong. Bahkan di dalam Injil Markus diungkapkan mengenai garam ini. Minta tolong dibantu dibaca. Markus pasal 9 ayat yang ke-42 sampai 50. Minta tolong dibantu dibaca. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-42 sampai yang ke-50. Beginilah bunyi firman Tuhan. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Iya.
Barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Nanti dulu, ayat yang ke-42. Barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke laut. Tuhan membela anak kecil. Di dunia ini juga, saudara kalau punya anak masih kecil, gimana? Menggendong, membopong, memberi minum, memberi makan. Jadi kita harus seperti anak kecil di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, di tengah masyarakat. Bukan sopo siro sopo ingsun. Siapa saya? Siapa tahu saya? Saya ini siapa? Saya ini orang kaya, orang pinter, orang punya kedudukan, punya kewibawaan. Tapi seperti anak kecil, tidak tahu apa-apa. Maka Tuhan waktu disalibkan, dia nurut saja. Tidak melawan. Bahkan inilah orang seperti Pilatus mengatakan, apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah walaupun pinter, walaupun kuat, tidak menonjolkan kebenaran. Tidak menonjolkan akunya. Tapi berbicara tentang kebenaran. Membalas kejahatan tetap dengan kebaikan. Itu perintah, seperti anak kecil. Tapi kalau merasa besar, merasa kuat, merasa hebat, maka lebih baik diikatkan, dibuang. Artinya jadi anak Tuhan bertahun-tahun tidak berguna. Untuk itu perlu jadi anak kecil. Walaupun pintar, walaupun kuat, walaupun hebat, di depan banyak orang seperti anak kecil. Tidak perlu menyombongkan diri, tetapi merendahkan diri serendah-rendahnya. Siapa yang tidak senang kalau punya istri merendahkan diri? Siapa yang tidak senang kalau punya suami merendahkan diri? Siapa yang tidak senang kalau anak merendahkan diri? Tapi kalau melawan, kalau berani menentang, sudah akhirnya terbuang. Tidak suka kalau ada anak, punya anak sombong, sopo siro sopo ingsun, tentu bapak ibunya tidak senang. Atau suami, atau istri sombong, tentu tidak senang. Yang senang itu merendahkan diri, merasa dipimpin, ditolong, disertai. Ya. Terus. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jadi hukuman itu tidak di dunia saja, di neraka. Kalau tangan ini suka ngaplok, suka mukul, suka menghantam, suka jotos, di hadapan Tuhan tidak ada harganya. Itu kesombongan. Maka orang semacam itu akan menerima hukuman. Siapa yang membunuh orang, memukul orang, menendang orang, itu ada hukumannya tersendiri. Tapi kalau orang mengalah juga ada upahnya sendiri. Itu firman Tuhan. Yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada murid-murid, kepada pendengar. Ya terus. Di tempat itu ularnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam.
Neraka itu apinya tidak akan padam. Menyala terus membakar tapi tidak meninggal. Kematian secara rohani, secara roh. Tapi kalau mati di dunia ini mati secara periksaan tubuh dengan roh. Tapi kalau neraka itu mati secara roh. Tapi tidak mati. Tapi merasa mati, ingin mati tapi tidak bisa mati. Itu penderitaan, itu hukuman. Ya. Itu garam. Terus. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jadi kaki yang nendang sudah nginjak-nginjak orang, padahal orang itu baik, sudah nurut diinjak-injak seperti anak kecil, itu hukumannya ke neraka. Jadi bukan hanya ngomong neraka, tapi memang benar-benar ada neraka yang menghukum orang-orang yang tidak punya belas kasihan, tidak punya kasih sayang, tidak punya kerendahan hati, tidak punya kelemah lembutan. Itu hukumannya berat. Mungkin tangan ini suka ngaplok, kaki suka nendang. Padahal orang itu anak kecil. Ada hukumannya sendiri. Maka lebih baik jangan menendang, jangan memukul. Memberi contoh yang baik. Walaupun tidak baik, menghadapi orang tidak baik tetap baik. Menghadapi orang sombong tetap rendah hati. Menghadapi orang jahat tetap baik. Itulah kehendak Tuhan di dalam ajarannya. Sebagai garam. Ya, terus. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Menggunakan mata, hati-hati, jangan mendelik istri, jangan mendelik suami, jangan mendelik sesama. Itu ada hukumnya tersendiri. Neraka itu tetap ada. Jadi orang yang seperti saya sendiri seringkali juga menangis, memikirkan nasib masa depan. Itu kalau secara tubuh, saya seringkali mengeluh karena badan ini rasanya tidak enak. Tapi seperti Tuhan bilang, ini belum apa-apa. Kalau sudah tua ya memang seperti itu. Tapi kalau kamu tidak nurut, tidak rendah hati, tidak lemah lembut, tidak mengalah, hukumnya lebih berat dari penderitaan di dunia ini. Karena masuk neraka tidak ada habis-habisnya dan tidak akan mati. Walaupun dibakar tidak akan mati. Menderita terus. Untuk itu jangan berbuat jahatlah. Walaupun orang jahat tetap dibaiki. Walaupun orang itu kejam tetap lemah lembut. Kita tetap bersikap baik terhadap siapapun. Baik orang besar, orang kecil, orang kaya, orang pintar, orang punya kedudukan, punya penghargaan, punya kewibawaan, tetap rendah hati. Walaupun dianiaya, tetap mengalah, tidak membalas aniaya dengan aniaya. Tidak membalas hukuman dengan hukuman. Tapi membalas kejahatan demi kejahatan dengan kebaikan. Tidak menendang, baik matanya tidak mendelik, tidak mencicil. Tangannya juga jangan memukul orang. Ini larangan. Kalau orang beriman itu tetap baik. Iman, tetap percaya. Yang penting masuk surga. Bukan hidup menang-menangan, senang-senangan di dunia ini. Ya itulah sedikit ungkapan yang boleh saya sampaikan. Baca sampai selesai. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinnya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Berdamai seorang dengan yang lain. Terus? Sudah selesai? Sudah, Pak. Kita diminta jadi garam. Kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu tidak ada rasanya,
Untuk apa diinjak-injak? Tidak ada gunanya. Artinya harus punya kesaksian yang baik, kesaksian yang benar, kesaksian yang tulus. Tidak melawan kejahatan dengan kejahatan, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kesombongan dibalas dengan kerendahan hati, kekuasaan dibalas sama anak kecil. Itu upahnya besar. Saya merindukan setiap anak Tuhan rendah hati, lemah lembut, kasih sayang dinyatakan terhadap setiap orang sampai Tuhan Yesus datang masuk surga. Walaupun dibunuh tidak boleh membalas membunuh, walaupun dibenci tidak boleh membalas kebencian, tetapi membalas dengan kebaikan, kelemah lembutan, kerendahan sampai Tuhan Yesus datang tetap baik untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Panjang. Orang Kristen harus baik walaupun menghadapi orang yang tidak baik. Harus baik walaupun menghadapi orang jahat, tetap tidak jahat. Lemah lembut dan rendah hati. Tuhan memberkati. Kita akan menyanyi satu pujian. Sebelumnya saya serahkan kepada Budi. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Bangkit berdiri. Jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh surga itu benar-benar ada dan disediakan untuk anak kecil, orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, orang yang suka mengalah. Itu yang masuk surga. Tapi orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tinggi hati masuk neraka. Untuk itu saya merindukan semua yang hadir ini tidak masuk neraka tapi masuk surga dan tinggal di surga bersama Allah untuk selama-lamanya. Kita nyanyi satu kali lagi dan mimbar kami serahkan.
Mohon untuk Ibu Dwi bisa maju ke depan untuk menutup dalam kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan hormat dan pujian kami kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi, karena kebaikan Tuhan melalui firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Tuhan, kami tahu bahwa tugas ini tidak gampang, tetapi mengingatkan kepada kami ya Tuhan, untuk kami bersandar kepada kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan kami. Karena kami menyadari sungguh bahwa kehidupan kami dan kekuatan kami terbatas. Tapi kami memiliki Allah yang tidak terbatas, yang sanggup memberikan kekuatan baru, baik tubuh, jiwa, roh kami, supaya kami hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami percaya ketika kami datang tidak seperti kami pulang. Kami membawa anugerah berkat dan kemurahan Tuhan melalui Natal, melalui pemberitaan firman hari ini. Kami boleh diubahkan, kami boleh dikuatkan, kami boleh disanggupkan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Kami berdoa buat Papi yang sudah memberitakan firman Tuhan. Secara jasmani dan secara daging begitu lemah, tetapi kami percaya Roh Tuhan terus bekerja dalam kehidupan orang tua kekasih kami, Bapak Gembala Sidang di tempat ini. Kami berdoa, berikan kekuatan baru untuk melewati proses yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Memberkati pelayanan, pekerjaan, pergumulan, bahkan keluarga. Anak cucu menantu Tuhan memberkati. Apa yang dipergumulkan dan dirindukan Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa untuk tongkat estafet kepada Mas Budi dan seluruh anak cucu menantu. Kiranya Tuhan memberkati kekuatan dan hikmat pertolongan, sehingga menjadi pelayan Tuhan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kekuatan Roh Allah bekerja secara luar biasa, sampai kepada hati bahkan tulang sumsum kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman yang setia ya Tuhan. Memberkati jemaat, tidak satu pun terlewatkan dari pandangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja. Amin. Memberkati setiap kami, para orang tua, para anak-anak, remaja dan semua, tidak satu pun terlewatkan dari pandangan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman dan anugerah Tuhan pada hari ini dan selamanya. Di dalam satu nama yang penuh kuasa Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, yang percaya katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Dwi. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya mengucapkan terima kasih atas semua support. Ya, hari Kamis tanggal 22 kita bisa laksanakan perayaan Natal. Ya, meskipun ya mungkin ada kekurangan, ada, tetapi secara menyeluruh saya rasa cukup baik, dan ini bisa berjalan dengan baik tentunya karena ada support, ada dukungan dari Bapak Ibu Saudara. Saya terima kasih kepada semua panitia, semua jemaat yang sudah mendukung, ya, mulai dari persiapan ya bikin lahan, parkir sampai lain sebagainya, ya, semua adalah karena Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita bisa memberi untuk Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, biar Tuhan sendiri yang membalas setiap jerih lelah Bapak Ibu Saudara, karena jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kemudian hari ini nanti setelah ibadah jangan pulang karena kita akan menikmati kebersamaan. Ya, apa yang Bapak Ibu Saudara sudah bawa ya silahkan berbagi dengan yang lain. Jadi mari kita nikmati kebersamaan ini bisa menjalin satu keakraban buat kita semua, kita semakin dipersatukan dalam satu anggota tubuh Kristus. Selanjutnya hari mestinya tanggal 31 hari apa? Sabtu ya.
Tutup tahun ini kita mau adakan atau tidak ya? Karena saya berpikir tanggal 1-nya aja kita ada ibadah buka tahun. Bagaimana Bapak Ibu? Mau tetap diadakan tanggal 31-nya atau kita di tanggal 1-nya? Tanggal 1-nya aja ya. Oke. Ya, jadi supaya mungkin kita bisa ada waktu untuk keluarga juga. Tanggal 1-nya aja kita nanti ada ibadah membuka tahun baru, jadi itu ketepatan dengan hari Minggu. Maka hari Minggu kita ada ibadah membuka tahun baru. Ya, kita membuka tahun, menyambut tahun baru, membuka tahun baru. Jadi tidak ada ibadah tutup tahun. Ya, nanti kemungkinan ibadah tutup tahun di tempatnya Bu Pangke mungkin ada. Jadi kalau Bapak Ibu nanti rindu untuk ada ibadah tutup tahun, kita bisa gabung di sana ya, supaya tidak terpecah. Karena selama ini kan kita ada sendiri, di sana ada sendiri, jadi mesti dibagi. Pak John ke sana, saya di sini, jadi kadang-kadang susah juga membagi waktunya, mau jam berapa ada ibadahnya. Jadi saya berpikir kalaupun nanti di sana ada ibadah tutup tahun, kita bisa gabung di sana. Nanti saya bisa ngomong dengan yang bersangkutan supaya di sana membuka diri untuk kita ada ibadah tutup tahun kalaupun ada. Tetapi yang jelas di sini di tempat kita tanggal 1 aja ya, tanggal 1 aja kita ada ibadah hari Minggu sekaligus juga ibadah untuk membuka tahun baru. Itu ya. Jadi ini yang boleh saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita. Kita ketemu hari Minggu. Jumat ceria tidak ada toh? Jumat ceria Jumat ceria ada. Ya. Hari Rabu masih ada doa di tempat ini jam 9 pagi ya. Doa, ibadah doa jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kemudian Kamis tetap ada ibadah komsel keluarga. Nanti diminta di tempat Ibu Cari ya. Di tempat Ibu Cari jam 6:30 kita akan bersama-sama di tempat Ibu Cari jam 6:30. Kemudian hari Jumat ceria anak-anak sekolah minggu juga masih ada. Silakan Bapak Ibu mengantar anak-anak kecil usia sekolah minggu untuk kita bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Hari Sabtu ibadah Yud jam 5:30 sampai dengan selesai, dan kita kembali ketemu hari Minggunya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita ada ibadah hari Minggu dan juga ibadah membuka tahun baru. Itu yang boleh saya sampaikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biar menjadi perhatian kita semua. Selanjutnya kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Bangkit berdiri, Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Bapak Surgawi yang baik, ibadah telah selesai dan kami mau meninggalkan rumah ibadah untuk ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan-Mu, mohon perlindungan-Mu, dan pertemuan kembali pada minggu mendatang. Kami telah diberkati baik berkat jasmani maupun rohani. Kami akan pulang bersama-sama untuk terus menjadi saksi Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Bapak Ibu yang kekasih, yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat rahmat dari Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai Bapa, memberkati Bapa siang dan malam sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali, sampai terangkat ke surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat ini. Bapa, terima kasih.
Selamat Natal, Tuhan memberkati. Merry Christmas, Merry Christmas. Selamat Natal Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan menikmati kebersamaan ada di sebelah